Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Sofia Winda Sukmanur dari kelas 12 MIPA 1 absen 7. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru dan Reformasi. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru, yang dibagi dalam lahirnya Orde Baru, kelemahan, serta kelebihan, lalu persatuan dan kesatuan yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang kedua yaitu pada masa reformasi, yang dibagi menjadi lahirnya reformasi, gejolak politik, serta amandemen UUD 1945. Persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru dimulai sejak 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintahan presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno sudah tidak lagi menjadi Presiden Indonesia sejak tahun 1966, yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru, yang pertama adalah perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat, pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Yang kedua, suksesnya program transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Dan yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Lalu untuk kelemahan pada sistem pemerintahan Orde Baru, yang pertama adalah bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 UUD 1945. Lalu terjadinya praktik monopoli ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat sentralistik dan untung kepentingan individu. Yang kedua pada bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif, lalu bersifat sentralistik, berbagi keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Dan yang ketiga, tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Yang ketiga, bidang hukum. Perundang-undangan yang kurang memadai, supremasi hukum tidak dapat ditegakkan, dan hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan pada masa reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Masa reformasi ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Sebagai gantinya, Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga. Masa jabatan Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Memasuki masa reformasi, gejolak politik di awal reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis serta bersih dari KKN. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi 1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. 2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan amandemen UUD 1945. Amandemen dilakukan 4 kali, 1999, 2000, 2001, dan 2002. Jika sebelumnya amandemen UUD 1945 Presiden memiliki peranan yang dominan, kini UUD 1945 memberi peran yang lebih proporsional atau berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Kontrol terhadap kekuasaan Presiden juga menjadi lebih sekat. Selain itu, UUD 1945 hasil amandemen juga mengubah struktur ketatanegaraan negara Indonesia. Berikut dipaparkan perubahan-perubahan dasar yang terjadi. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar pada pasal 1 ayat 2. Yang kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPRD pada pasal 2 ayat 1. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat pada pasal 6A ayat 1. Yang keempat, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama
untuk 1 kali masa jabatan pada pasal 7. Yang kelima, pencantuman hak asasi manusia pada pasal 28A sampai 28J. Yang keenam, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Ketujuh, Presiden bukan mendataris MPR. Yang kedelapan, MPR tidak lagi menyusun GBHN. Yang kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudisial pada pasal 2B, 24B, dan 24C. Yang ke-10, anggaran pendidikan minimal 20% pada pasal 31 ayat 4. Yang ke-11, negara kesatuan tidak boleh diubah pada pasal 37 ayat 5. Dan yang ke-12, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Dalam pembuatan PPT ini, saya mengambil sumber dari buku Sejarah Indonesia kelas 12 serta artikel pembelajaran internet. Selanjutnya ada beberapa soal yang akan membahas tentang persatuan dan kesatuan masa Orde Baru dan Reformasi. Yang pertama, masa Orde Baru membawa banyak gejolak pada berbagai bidang, terutama dalam partai politik. 2 partai hasil penyederhanaan pada masa Orde Baru adalah B. PPP dan PDI. Kedua, para pelajar dan mahasiswa adalah kelompok yang kritis terhadap pemerintahan. Pada akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno, pelajar dan mahasiswa membentuk berbagai kesatuan aksi. Berbagai kesatuan aksi tersebut menyerukan tritura yang salah satu isinya adalah D. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Soal yang ketiga, pada tanggal 21 Maret 1966, PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan dengan alasan D. PKI terbukti telah melakukan pemberontakan. Soal keempat, salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam pengekang kebebasan pers adalah A. Pemberedelan media. Soal kelima, tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru berasal dari C. Mahasiswa dan kaum intelektual. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam presentasi kali ini adalah perjuangan untuk keadilan tidaklah semudah membalik tangan. Perjuangan tak akan berakhir, namun keadilan harus ditegakkan walau harus membayar harga yang mahal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.